Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini untuk ambil bagian di dalam ibadah utama minggu pertama hari ini. Harapan kami Bapak Ibu semuanya sehat. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tak kala engkau memasuki hadiratnya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan memuji di dalam Kidung Keesaan 4 bait 1 sampai 2. Pergi semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yesaya 18 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi sebagai berikut. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasar imanmu yang teguh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengakui bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan bahagialah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di atas janji Tuhan itu saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin.
sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, kurbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Amanat hidup baru, jemaat diundang berdiri. Marilah bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 29. Demikian sabda firman-Nya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 360 ayat 1 dan 5, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang gelap lihat fajar gemerlap. Mari kita satu dalam doa mohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, sujud di bawah kaki salib-Mu. Kami mohon kuasa Allah, curahan Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami rindu bersama-sama untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Hati kami yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa memohon tuntunan kuasa Allah, sehingga kami diberikan kemampuan untuk mengerti akan maksud firman-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, baik hamba-Mu yang memberitakan, bahkan umat-Mu yang mendengar. Tuhan, jamah setiap kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara responsoria. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Cukuplah kiranya waktu, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Dan tinggal di sebelah timurnya. Sebab dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas dosa. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu.
Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layak engkau marah karena pohon ara sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar, yang lebih 120.000 orang, yang semuanya tangan kanan dan tangan kiri dengan Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita merasa ada yang aneh. Tapi mari kita lihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biasanya ketika kita mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, itu mudah sekali. Sampai sembah pun bisa. Namun sebaliknya, sulit bagi kita ketika kita mau mengasihi orang-orang yang berbuat jahat. Sulit bagi kita untuk mengasihi mereka. Bahkan kalau bisa kita merancangkan kejahatan. Kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, Allah yang telah mengasihi kita lebih dahulu, dan seharusnya bagi kita, apapun itu persoalan, kita harus mampu untuk mengasihi. Pak Pendeta, berat sekali. Ya, berat. Tapi ini firman Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan katakan, doakan mereka. Kita harus mendoakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Yunus ini, Niniwe adalah kota di mana Tuhan perintahkan Yunus untuk menyampaikan seruan karena kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan mereka itu terkenal dengan penumpah darah, penuh dengan dusta belaka,
penuh dengan perampasan, persundalan, perzinahan. Sehingga diperintahkan Allah kepada Yunus, namun apa yang dilakukan Yunus? Dia bukan pergi menuju kota Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis, berlawanan dengan apa yang menjadi perintah Allah. Sehingga ada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah kepada Yunus. Ketika dia berada di kapal, ketika dia dibuang dan dimakan oleh ikan besar, ada peringatan yang sudah disampaikan. Kalau kita baca 4 pasal ini, sangat aneh. Pada pasal 1 dan 2 itu berbicara Yunus punya perbuatannya jelas. Tetapi pasal 3 dan 4 ini, kenapa kok Yunus yang jadi marah? Padahal dia punya kesalahan juga. Mari kita lihat apa yang menjadi perintah Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Jika tema hari ini yang mengatakan bahwa layakkah engkau marah? Apa respon dari pembacaan yang kita baca hari ini? Respon dari bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe ini tidak tanggung-tanggung. Pertobatan yang mereka ambil satu keputusan, itu keputusan yang sangat cepat. Ketika seorang raja pun mendengar berita ini, dia menanggalkan jubahnya. Dia berkabung. Bahkan duduk depan abu. Ini menggambarkan satu penyesalan. Ini menggambarkan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Seruan yang disampaikan oleh Nabi Yunus bahwa 40 hari kota ini akan ditunggambalikan karena kejahatan yang begitu hebat terjadi di sana. Niniwe adalah kota yang kaya, semua bebas melakukan apa saja. Tapi peringatan-peringatan Tuhan itu jelas bagi orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perintah raja juga kepada umatnya, rakyatnya, bahkan bukan hanya rakyat, sampai kepada ternaknya, semua harus berkabung. Saya berpikir, bisakah ini terjadi? Firman Tuhan mengatakan demikian. Apa yang menjadi pelajaran bagi setiap kita orang-orang yang percaya? Secara tidak langsung, kitab ini mau menunjukkan bahwa bangsa Israel yang adalah umat Allah, mereka justru gagal menjadi umatnya.
Israel yang seharusnya menjadi contoh bagi bangsa lain justru harus belajar dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Niniwe ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi dengan seruan mereka bertobat, mereka mengalami perubahan, mereka mengalami sikap pertobatan yang benar kepada Tuhan. Dan ini tegas kepada bangsa Niniwe. Semua harus hidup taat kepada perintah Allah. Kita percaya bahwa kalau Allah memakai bangsa Niniwe untuk mendidik bangsa Israel, juga menginsafkan bagi Nabi Yunus, maka demikian juga bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Kalau dikatakan Israel adalah umat Allah dan mereka mengklaim diri mereka sebagai umat Allah, mereka sangat bangga dengan status mereka sebagai umatnya, tetapi hidup mereka jauh dari kehidupan sebagai umat Allah. Kita lihat perbedaan ini. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi kehidupan perilaku mereka jauh daripada kehendak Allah. Tapi bangsa Niniwe, umat Niniwe, mereka tidak mengenal Allah, tetapi seruan pertobatan mengajarkan mereka hidup mengenal Allah. Perubahan hidup mereka, karakter mereka, sikap perilaku mereka, yang tadinya mereka punya kejahatan yang begitu besar, seluruh rakyat itu bertobat. Firman Allah itu berkuasa. Dia mengubah setiap orang. Dalam percakapan, Yunus tidak suka. Yunus marah pada ayatnya yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus hanya seorang nabi. Inilah kesalahan Yunus, dosa Yunus. Dia marah. Marah itu dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang juga dalam kehidupan kita pada saat ini, berapa banyak dari kita yang mungkin tahu bahwa kita adalah umat Allah. Kita mengklaim diri kita bahwa kita adalah umat Allah. Kita bangga dengan status kita. Saya orang Kristen, saya orang yang percaya kepada Allah 100%. Namun hidup kita tidak mencerminkan kehidupan sebagai umat Allah. Jika kita tidak memiliki pengenalan akan Allah yang benar, kita tidak berbeda dengan bangsa Israel. Misalnya begini, setiap minggu kita pergi ke gereja, tetapi Senin sampai Sabtu hidup kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Hari Minggu kita datang berdoa kepada Allah, tapi di lain hari sikap hidup kita, perilaku, tindakan kita tidak mencerminkan karakter Allah. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Karakter kasih Allah itu ada di dalam diri kita.
Layakkah engkau marah? Kita tidak punya hak, karena ini adalah keputusan Allah. Pasal 3 ayat 10. Allah mengampuni umat Niniwe. Ini keputusan Allah. Yunus tidak berhak. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Mari kita hidup melakukan setiap perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Allah, maka Tuhan akan pakai kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat. Yang kedua, respons dari Yunus. Tentunya sebagai seorang nabi, seharusnya Yunus dia bangga, dia senang atas pertobatan orang-orang Niniwe. Namun bagi Yunus, pembatalan hukuman bagi orang Niniwe ini justru mengesalkan hatinya. Ini satu perilaku yang aneh bagi saya. Aneh sekali. Sehingga dia marah kepada Tuhan. Bahkan dia katakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia mengancam lagi sama Tuhan. Sudah ada kebencian, kemarahan. Karena lihat dari pasal yang pertama, dia harus diutus ke Niniwe, tapi dia lari dari tanggung jawabnya. Sudah ada peringatan-peringatan, dan dalam pasal ini pun dia marah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Yunus inginkan, Yunus juga menghendaki agar Tuhan konsekuen terhadap keputusan yang dibuatnya, bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada Niniwe atas kejahatan mereka. Tetapi yang terjadi justru Allah menyesal. Disinilah bukti kasih Allah itu bagi seluruh kehidupan umat Tuhan. Yunus mengharapkan keadilan Allah. Bagaimana kejahatan mereka yang begitu besar dapat diampuni dengan sekejap mata, hanya dengan berkabung dan berpuasa. Yunus sangat marah kepada Tuhan. Bahkan kemarahannya itu dia ucapkan dalam doanya. Yunus lebih fokus menyoroti kesalahan dan kejahatan umat Niniwe. Sementara Allah melihat pertobatan bangsa Niniwe yang tidak hanya sekedar formalitas belaka, namun berdasarkan kesungguhan hati mereka, hidup dalam takut akan Allah. Ini perbedaan. Yunus melihat kepada masalah, tetapi Allah melihat kedalaman hati umat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan, mengajarkan bagi setiap kita orang percaya bahwa kasih Allah itu
sungguh nyata bagi seluruh kehidupan kita. Jangan pernah kita ragu dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Buktinya dia berkorban di kayu salib. Dosa kita sebesar apapun ditanggung oleh Yesus. Kejahatan sebesar apapun ditanggung oleh Yesus. Kebohongan, perilaku-perilaku yang tidak benar, asal kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beberapa minggu ini, dalam bulan September, khotbah itu berbicara tentang pertobatan. Kita diingatkan, kita diperingatkan untuk menyesali setiap dosa kita, agar seluruh kehidupan kita yang Allah inginkan bagi setiap kita orang percaya memperoleh keselamatan itu. Karena itu mari kita selaku orang-orang yang percaya, kita pandang kepada Tuhan, lihat kepada seluruh kehidupan, karakternya. Kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, respon Allah. Respon Allah begini, ketika Yunus menunggu sampai hari ke-40, apakah Allah tetap menghukum bangsa Niniwe atau membatalkannya sehingga ia keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur? Dia menunggu, tapi tidak ada terjadi. Tuhan memberikan sukacita juga bagi Nabi Yunus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Nabi Yunus? Atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus sehingga bisa menaunginya. Melihat itu Yunus sangat bersukacita karena dia terlindungi dari panasnya terik. Dia boleh aman, tetapi itu hanya tumbuh 1 malam. Firman Tuhan katakan juga Yunus marah, bahkan marahnya itu sampai supaya cabut, marah sampai mati. Keanehan yang dipikirkan oleh Nabi Yunus. Yunus dalam kekesalan dan kemarahannya diberikan Tuhan pengertian, pemahaman atas apa yang telah Tuhan putuskan pada orang-orang Niniwe. Yunus saja, pohon yang tidak dia tanam, tapi dia mau mengasihi. Dia marah. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Allah mengasihi umat ciptaannya. Allah mengasihi orang-orang yang dia kasihi. Sebesar dosa apapun, dia tetap mengasihi. Karena inilah pelajaran bagi seluruh kehidupan kita orang-orang yang percaya, bahwa ketika Yunus mengasihi pohon jarak yang tidak ditanamnya itu, maka Allah pun mengasihi ciptaannya. Allah mengasihi orang-orang Niniwe karena pertobatan mereka yang sungguh-sungguh dari kelakuan mereka yang jahat,
Sehingga ini mengajarkan, mengingatkan bagi setiap kita bahwa tidak ada sekecil apapun dosa yang luput dari hukuman Allah, dan tidak ada sebesar apapun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ini nyata bahwa kasih Allah itu Dia nyatakan bagi seluruh kehidupan kita. Ini adalah kasih dan keadilan Allah, karena Allah mengasihi ciptaannya, sehingga Allah tidak menghendaki kebinasaan manusia itu karena dosa. Yang Allah inginkan, Allah kehendaki adalah keselamatan manusia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan harus menghukum setimpal dengan kesalahan kita, maka seorang pun dari manusia tidak akan ada yang selamat dari penghukumannya. Namun Allah mengasihi ciptaannya dengan memberikan pertobatan dari kasih-Nya yang besar. Keselamatan Tuhan adalah untuk semua orang. Tuhan tidak pernah memilih. Semua orang menerima keselamatan itu. Bukan karena golongan, bukan karena suku atau bangsa tertentu. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita terus bersukacita jika Tuhan memakai hidup kita sebagai alat keselamatannya. Dan itu jugalah yang menjadi panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita jangan egois, hanya memikirkan keselamatan diri sendiri tanpa peduli kepada keselamatan orang lain, tapi jadikan hidup kita ini sebagai berkat-Nya Allah, pemberita-pemberita kebenaran firman Allah. Jangan engkau marah, karena marah itu dosa. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, biarlah kita terus bersukacita memuji Tuhan, sebab Allah telah membuka jalan keselamatan bagi kita. Allah telah memberikan jalan yang terbaik bagi seluruh kehidupan kita. Melalui peristiwa Nabi Yunus, untuk bangsa Niniwe ini mengajarkan kita agar kita harus bersukacita, kita tetap percaya kepada Kristus, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan oleh Tuhan. Dan inilah janji Allah bagi seluruh kehidupan kita orang-orang yang percaya. Pegang firman Allah ini. Allah itu mengasihi kita lebih besar dari segala dosa yang kita lakukan, karena Ia telah mengorbankan dirinya. Selamat menjalani seluruh kehidupan kita bersama Tuhan. Tetap berjuang, tetap melakukan setiap perintah Allah. Jangan engkau marah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adil. Tuhan itu mengasihi seluruh kehidupan kita. Keluargamu mengalami pergumulan, semua yang kita hadapi, jangan engkau marah kepada Tuhan, karena itu adalah kehendak Allah. Ia adil, Ia mengasihi kita. Tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan untuk melakukan setiap perintah Allah ini? Taati firman Tuhan, lakukan perintah Allah dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan Kidung Kesahan 324 ayat 1 dan 2. Yesus pimpinlah.
Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus mengajarkan, mengingatkan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami tetap percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang Allah lakukan di dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, dalam pribadi-pribadi, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang menolong setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yogi Alvin Franklin. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Bapak Yance Polnaya. Berdoa menyerahkan keluarga Bapak Teprianus Mose. Berdoa menyerahkan keluarga Bapak Cornelis Warupun. Berdoa menyerahkan keluarga Bapak Sony Johnson Engelbert Piai. Kami berdoa menyerahkan keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Ibu Evan Julita Caroline Panggabean. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Ibu Dr. Anda Ibu Dra Heni Sinaga. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Albert Mangasa Lumban Tobing, dan kami berdoa untuk keluarga Bapak Andri Sabto Yulianto. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal setiap keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Setiap doa, pergumulan, kami berdoa, kami minta kepada-Mu ya Allah. Tuhan terus memberkati baik suami, istri, anak-anak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap pendidikan, Engkau memberkati setiap pekerjaan, Engkau memberikan kesehatan
bagi seluruh keluarga-keluarga yang kami doakan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Tuhan, Engkau selalu menjaga melindungi mereka. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati aktivitas mereka dari hari ke hari. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang selalu menolong, kasih-Mu yang berlimpah di dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Kami sungguh berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga ini. Tuhan, Engkau tahu setiap doa-doa yang mereka gumuli, yang sampai saat ini belum Tuhan jawab. Kami berdoa, biarlah kuasa Allah terus bekerja. Biarlah kasih Tuhan turun atas mereka, agar keputusan Allah itulah yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang kami doakan. Biarlah langkah kehidupan mereka selalu ada di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Ampuni segala salah dosa mereka, dan layakkanlah mereka untuk hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk doa-doa di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa untuk gembala sidang beserta dengan keluarga. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Pendeta Iren beserta dengan suami dan anak. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan Engkau taruh bagi hamba-Mu dalam mengerjakan tugas panggilan dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan majelis beserta dalam keluarga. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa, kami mohon urapan-Mu Tuhan, campur tangan Tuhan. Biarlah panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap setia, mereka melakukan setiap panggilan Allah dalam kehidupan mereka untuk melayani di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pekerja gereja beserta keluarga. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau terus menolong. Tuhan terus menuntun seluruh kehidupan mereka. Dan kami sungguh percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menyertai, tangan Tuhan yang selalu menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan, Engkau bukalah jalan bagi mereka, bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan sertai mereka, berkati mereka ya Bapa. Bahkan setiap lahan pekerjaan terbuka bagi mereka. Kami berdoa, kami mohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati anak-anak muda ini, generasi muda ini. Tuhan sertai mereka ya Bapa, agar mereka boleh hidup dalam takut akan Allah. Kami berdoa, kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa Allah. Biarlah apa yang mereka cari, Tuhan, Engkau Allah yang adalah sempurna. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan membuka kandungan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kami berserah penuh hanya kepada-Mu. Kami menyerahkan ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga menjamah. Biarlah janin yang ada dalam kandungan terus bertumbuh di dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan, kasih Tuhan yang berlimpah. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kemurahan Tuhan. Tuhan nyatakan bagi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara dan kota Depok. Tuhan, Engkau memberkati setiap para pemimpin. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka ya Bapa, agar mereka dengan bijak
untuk memimpin bangsa, memimpin negara ini, bahkan kota Depok ini, selalu ada di dalam naungan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala tindakan kejahatan kami berdoa, kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Allah bagi bangsa dan negara serta kota Depok kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami, bahkan kota Depok ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilihan umum. Tuhan, Engkau memberkati, biarlah melalui pemilihan umum kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan keamanan, kami percaya tangan Tuhan yang bekerja bagi setiap keamanan di bangsa dan negara ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka, lindungi juga mereka ya Bapa. Dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun depan boleh berjalan dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala kecurangan, jauhkan dari segala tipu, jauhkan dari segala kejahatan yang terjadi. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami berdoa mohon biarlah Tuhan menjaga bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan perjamuan kudus sedunia pada minggu depan 1 Oktober 2023. Tuhan tolong setiap kami mempersiapkan hati kami ya Bapa. Tuhan tolong kami ya Bapa, agar kami selaku orang-orang yang percaya, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kami mau menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Kami berdoa, kami mohon, biarlah Tuhan jaga, lindungi, sertai kami, agar seluruh kehidupan kami boleh menjadi berkat Allah. Engkau memberkati perjamuan kudus sedunia, biarlah melalui perjamuan ini kami boleh hidup dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit ataupun di dalam pemulihan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Trihandini, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fitrianingsi, Ibu Supartina Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, dan Bapak Peter Limbong. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal setiap orang tua kami ini. Tuhan, jamah setiap tubuh mereka. Tuhan, lawat mereka dengan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah jamahan tangan kuasa Allah menjamah setiap sakit penyakit, kelemahan tubuh mereka, diangkat di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan mereka ya Bapa. Dan kami bersyukur, kami berserah hanya kepadamu ya Allah, karena pemulihan itu terjadi karena kuasa Allah yang bekerja. Kami juga berdoa memohon, biarlah melalui makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi, biarlah itu boleh menjadi sarana untuk pemulihan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami imani, biarlah orang yang kami doakan ini, sakit penyakit mereka diangkat oleh Tuhan, karena Engkau Allah yang telah menanggung setiap sakit penyakit kami anak-anak. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi suku yang terabaikan, suku Enim. Tuhan, kami serahkan suku ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dengan hikmat Allah Tuhan berikan bagi setiap pekerja-pekerja yang ada di ladang Tuhan untuk mengembangkan, untuk hidup, melakukan segala yang benar, strategi yang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau berkati, Tuhan, Engkau menolong. Biarlah kuasa Roh Kudus juga akan mempersiapkan hati bagi orang Enim untuk mendengar dan menerima Injil. Hati mereka yang terbuka untuk menerima Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk orang percaya yang ada di Enim, dengan sepenuhnya melepaskan warisan animisme mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan cabut semua segala roh-roh yang mengikat mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami berserah penuh hanya kepadamu. Biarlah suku Enim ini dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, untuk Vidi Brian Misa, untuk Bapak Anak Agung Gede Bagus Aryawan Netra, untuk Bapak Sanyoto, Saudari Liani Hendrina Watimena, untuk Bapak Ruslan Judiseno, untuk Saudari Stefani Andriani Oktovina Siwabesi, untuk Bapak Tumpal Pardomuan Hendrianto, untuk Nahor Marcelo Misa, untuk Ibu Rati Dia Sulistiorini, untuk Bapak Sahala Tobing, untuk Ibu Rita Lendong, untuk Bapak Raymond Waubun, untuk Ibu Dewita Paulina Simamora. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Biarlah dengan usia yang Tuhan anugerahkan, Tuhan tambahkan bagi mereka semakin hari semakin hidup dalam takut akan Allah, semakin hari semakin dewasa, bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh percaya bahwa usia panjang umur adalah anugerah-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami bawa dan kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seruan doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, dan doa yang kami naikkan jauh daripada sempurna. Kami berdoa, kami mohon Tuhan Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sementara itu kita akan bernyanyi di dalam Kidung Keesaan 467. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya.
Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Kesan 479 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Aku serahkan
diri penuh. Dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silakan duduk, silakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.